Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dari sistem pencernaan. Perkenalkan, nama saya Aidin Sidanugroho dengan NIM D600220028. Perkenalkan, nama saya Nabila Fata Adelia dengan NIM D600220008. Saya Arkana Zaki Baridwan dengan NIM D600220040. Saya Homer dengan NIM D600220081. Betul sih ngomong, Sob. Udah ngomong. Gue aja. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Proses pencernaan dibagi menjadi dua. Satu, proses pencernaan fisik atau mekanis. Proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil, misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan pantat lambung. Dua, pencernaan kimiawi. Proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Saluran cerna terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus atau intestinum minor, usus besar atau intestinum mayor, rektum, dan anus. Untuk organ pencernaan tambahan terdiri dari gigi, lidah, kelenjar lidah, kantung empedu, hati, dan pankreas. Bagian rongga mulut. Bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis. Di sebelah belakang tersambung dengan faring. Dalam rongga mulut mekanik adalah pengunyahan oleh gigi atau mencampur makanan dengan air ludah sehingga terbentuk bolus. Pencernaan kimiawi adalah pemecahan zat pati atau amilum oleh enzim ptialin atau amilase menjadi maltosa. Gigi terdapat gigi sulung. Gigi sulung mulai tumbuh pada anak-anak mulai umur 6-7 bulan. Lengkap pada umur 2,5 tahun. Jumlahnya ada 20 buah. Disebut juga gigi susu. Terdapat dari 4 buah gigi taring atau dens caninus, 8 buah gigi seri dens incisivus, dan 8 buah gigi Graham atau molar. Gigi tetap atau gigi permanen tumbuh pada umur 6-18 tahun. Jumlahnya ada 32 buah. Terdiri dari 12 buah gigi seri atau dens incisivus, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi Graham belakang atau molar, dan 8 buah gigi Graham depan atau premolar. Fungsi gigi. 1. Gigi seri memotong dan menggigit makanan. 2. Gigi taring memutuskan atau merobek makanan yang keras. 3. Gigi Graham mengunyah atau menggiling makanan yang sudah dipotong-potong. Lidah. Lidah terdiri dari otot serat lintang atau lurik atau otot sadar, dapat digerakkan ke seluruh arah, dilapisi selaput lendir.
Lidah terdiri 3 bagian. Radix lingua atau pangkal lidah, terdapat epiglotis yang berfungsi menutup jalan napas saat menelan. Dorsum lingua atau pungut lidah, terdapat ujung saraf menancap. Apex kelenjar lidah. Kelenjar paratois terletak di sebelah bawah depan daun telinga di antara otot processus mastoid kiri dan kanan dengan kulit pipi. Cairan ludah hasil sekresi dikeluarkan melalui ductus tension ke dalam rongga mulut. Kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah, salurannya ductus rufus menuju lantai rongga mulut. Kelenjar submandibularis terletak lebih ke belakang dan ke samping dari kelenjar sublingual, salurannya ductus Wharton menuju lantai rongga mulut. Semua kelenjar ludah menghasilkan air ludah saliva untuk membasahi rongga mulut dan makanan. Kira-kira 1.600 cc saliva disekresikan setiap hari. Lebih dari 90% saliva terdiri dari air. Sisanya terdiri dari garam, urea, lendir, bikarbonat, lisozim, enzim penghancur bakteri, dan amilase atau tialin. Tialin bekerja di rongga mulut dengan pH 6,3 sampai 6,8 dan masih bekerja di dalam lambung kurang lebih 15 menit sampai asam lambung menurunkan pH dan tidak bekerja. Yang dapat merangsangkan pengeluaran saliva adalah rangsangan parasimpatis, adanya makanan di rongga mulut, membaui, melihat, dan memikirkan makanan, suara memasak. Faring merupakan organ yang menghubungkan rambut dengan kerongkongan atau esophagus yang panjangnya kurang lebih 7 cm. Ada 3 bagian faring. Yang pertama ada nasofaring atau bagian superior, bagian yang sama tinggi dengan hidung. Yang kedua ada orofaring, bagian media, bagian yang sama tinggi dengan mulut. Terdapat amandel atau tonsil di dinding lateral orofaring. Yang ketiga ada laryngofaring, merupakan bagian interior atau bagian yang sama tinggi dengan laring. Selanjutnya ada esophagus. Dari mulut, makanan menuju esophagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos. Oleh karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka jika terjadi kontraksi secara bergantian, akan terjadi gerak peristaltik atau gerakan makanan yang terdorong menuju lambung. Lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar. Letaknya di bawah diafragma, di depan pankreas dan limpa, agak ke sebelah kiri. Kapasitas lambung 1-2 liter. Lapisan lambung dari dalam keluar, selaput lendir, pada keadaan kosong berlipat-lipat, disebut juga rugae. Lapisan otot sirkular atau musculus aerocularis. Lapisan otot miring atau musculus obliqua. Lapisan otot memanjang atau musculus longitudinal, lapisan jaringan ikat atau serosa. Bagian lambung, fundus atau bagian yang menonjol ke atas, korpus atau badan, antrum pylorus, yaitu membentuk sphincter pylorus, curvatura minor atau di sisi kanan lambung, curvatura major berada di sisi kiri lambung, lebih panjang dari curvatura minor. Kostum kardiak. Fungsi lambung. Motoris, menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung dan getah lambung. Sekresi enzim pencernaan. Enzim pepsin memecahkan protein, asam amino atau albumin dan pepton.
enzim renin, membentuk protein susu atau kasein. HCl berfungsi mengasamkan makanan, disinfektan, merangsangkan keluarkan hormon sekretin yang merangsang pankreas mengeluarkan sekretinnya, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, merangsang hormon koleksiotekin yang merangsang empedu mengeluarkan getahnya. Enzim lipase memecah lemak, asam lemak, gliserida, sekresi faktor intrinsik, vitamin B12 produksi dalam membentuk eritrosit, sekresi muskus berfungsi melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh HCl. Usus halus. Usus halus atau intestinium mirror merupakan bagian yang berpangkal pada pilorus yang panjangnya kurang lebih 6 meter, merupakan saluran paling panjang. Fungsi usus halus menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapler, darah, dan saluran limfe. Menyerap protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Usus halus. Bagian usus halus 1. Duodenum atau usus 12 jari. 2. Jejunum. 3. Ileum. Duodenum. Duodenum atau usus 12 jari, panjangnya kurang lebih 25 cm. Di duodenum bermuara dua saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu, di mana getah keduanya dikeluarkan ke duodenum. Getah empedu berfungsi mengemulsikan lemak dan bantuan lipase. Getah pankreas menghasilkan enzim pencernaan amilgarid, tripsin, mencerna protein menjadi asam amino, lipase mencerna lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Selanjutnya ada jejunum atau usus kosong yang panjangnya sekitar kurang lebih 2-3 meter. Kelenjar usus menghasilkan enzim pencernaan seperti yang dihasilkan pankreas. Ileum atau usus penyerapan, panjangnya kurang lebih sekitar 4-5 meter. Di ileum, makanan akan diserap oleh jonjot usus. Asam amino dan glukosa, vitamin dan mineral akan diangkut oleh kapiler darah, sedang asam lemak dan gliserol akan diangkut oleh pembuluh limfe. Kolon atau usus besar. Usus besar atau kolon dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utamanya adalah mengabsorpsi air, membentuk massa feses, membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Dalam usus besar terdapat bakteri yaitu E. coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia, misalnya selulosa, dan menghasilkan vitamin K dan biotin. Kedua produk yang disintesis E. coli tersebut diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon. Jadi, dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimia. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang tersimpan selama 24 jam. Rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan terakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, akan timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar, yang merupakan fungsi utama anus. Hati.
Letaknya di bagian atas rongga abdomen di sebelah kanan bawah diafragma, beratnya kurang lebih 1 kg. Fungsi mengatur distribusi makanan, glukosa, glikogen sama dengan kaki dan otot, mengatur protein darah, menyaring bakteri dan zat toksik, menghancurkan eritrosit yang mati, mengubah provitamin A jadi vitamin A, membuat empedu, mengubah NH3 menjadi uranium. Kantong empedu. Sebuah kantong berbentuk terong merupakan membran berotot letaknya di dalam lubang khusus di sebelah permukaan bawah hati. Panjangnya 8-12 cm, berkapasitas 60 cm. Ketang empedu suatu cairan yang diskresi setiap hari oleh sel hati 500-1000 cc, meningkatkan waktu pencernaan lemak. Pankreas. Letaknya di belakang lambung, panjangnya kurang lebih 15 cm, lebar 5 cm, berat rata-rata 80-90 gram. Strukturnya mirip kelenjar ludah, bagian-bagiannya kaput, korpus, dan ekor. Hasil sekresi pankreas. 1. Hormon insulin dihasilkan dari pulau Langerhans. 2. Getah pankreas mengandung amilase. Amilo menjadi maltosa, lipase lemak menjadi asam lemak plus gliserol, NaHCO3 basa, tripsinogen, enterokinase, tripsin, protein menjadi asam amino. Proses pencernaan. Mengunyah. Makanan dipotong-potong dan dikunyah oleh gigi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah akan membungkus bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencerna menjadi bolus. Menelan atau deglusi. Makanan didorong melalui kerongkongan, bukan oleh gaya tarik, tetapi oleh gelombang kontraksi dan relaksasi otot ritmik yang disebut dengan peristaltik. Seluruh proses terjadi dalam 2 detik. Makanan di lambung, pencampuran 15-20 detik. Kimus sudah tercampur dengan cairan lambung. Kontraksi lapar terjadi bila lambung kosong setelah beberapa jam. Pengosongan lambung terjadi karena peristaltik yang kuat. Kontraksi tonik sphincter pylorus. Proses pencernaan yang selanjutnya yaitu pergerakan usus halus dan kolon. Pergerakan lambat saat mencampur dan mendorong 8-15 jam untuk mendorong kimus dari katup ileosekal sampai ke kolon transversum. Dipermudah refleks gastrokolik dan duodenokolik. Star churning, gerakan mencampur sim untuk membantu mengabsorpsi air. 2,5 liter air diabsorpsi dalam 24 jam berlangsung selama 5 menit. Kolon peristaltik, gelombang mencampur yang lambat oleh otot longitudinal dan otot sirkuler, mendorong sim ke kolon. Sekresi saluran cerna. Eliminasi fekal adalah sampah produk pencernaan tubuh dengan hasil feses. Defekasi adalah keluarnya feses dari anus dan rektum. Untuk kelenjar pencernaan sendiri terdiri dari kelenjar ludah yang memiliki enzim amilasa atau pentyalin yang mengubah tepung menjadi disakarida atau maltosa. Selanjutnya ada lambung yang bekerja dengan enzim renin dan pepsin untuk mengubah susu protein menjadi gumpalan kasein, peptan, dan proteosa. Kemudian ada pankreas yang memiliki enzim amilase, tripsin, lipase, dan nuklease mengubah tepung atau amilum, protein, dan peptan lemak asam nukleat menjadi maltosa, peptida, dan asam amino, asam lemak dan gliserol, gula, dan basa nitrogen. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus dengan enzim maltase, laktase, sakarase, dan erepsin mengubah maltosa, laktosa, sakarosa, peptan menjadi glukosa, galaktosa, glukosa, dan fruktosa, dan asam amino. Yang terakhir ada hati. Hati bekerja untuk membentuk empedu yang mengubah asam lemak menjadi sabun
dan emulsi lemak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.